Begini Bu, dalam Islam itu kalau kita punya harta, punya aset, tapi tidak bergerak, ya, sebut saja Anda punya tanah, didiemin aja tanah itu, nggak ditanami, nggak dipakai, pokoknya diem aja gitu, ya, nggak produktif, maka Anda kena zakat harta simpanan. Tapi kalau Anda punya kebun, lalu kebun itu digarap, ya Anda nggak ngambil uangnya, maka kewajiban zakatnya gugur karena dia berfungsi. Makanya kalau punya tanah, nih yang punya tanah, jangan diem, cobalah suruh petani di situ menggarap. Ya, Anda suruh ambil aja lah, Mang. Jaganya ya tanah abdi, sok garap, diisi dengan apa, dengan palawija, apa. Nah, dia nikmati sendiri, ya gitu. Ya, tidak apa-apa, berarti kan itu produktif. Anda tidak kena kewajiban berzakat, kena kewajiban mah zakat pertanian si emang eta nguruskan tanah kita. Tapi kan kalau penghasilannya sedikit juga zakat pertanian bisa gugur karena pertanian itu kan ada batas minimalnya kan gitu. Kalau cuma menggarap tanah kita yang 1000 meter, 2000 meter, mungkin juga belum tentu mendapat penghasilan yang menyebabkan dia wajib zakat ya. Tapi paling tidak menggugurkan kewajiban zakat kita. Nah, Anda punya rumah ya, diisi sama saudara, ya, Wah punya rumah tuh, ya, sok kamu isi aja. Maka gugur kewajiban zakatnya karena dipakai gitu. Tapi kalau rumah nongkrong sampai diisi hantu kata orang lain, itu kena zakat 2,5%, namanya zakat simpanan. Tapi kalau dikontrakan, Anda mendapatkan zakat dari uang kontrakan. Saya punya rumah, ya, dikontrakin. Sebut sajalah per tahun dapat 50 juta uang kontrakan. Nah, dari 50 juta lah saya keluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau rumah itu tidak saya kontrakan, diemin gitu, didiemin aja gitu, ya, maka saya keluar zakat dari harga rumah itu, namanya rumah harta simpanan. Kalau dari uang kontrakan, jadi hartanya adalah zakatnya zakat penghasilan gitu. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan nggak boleh ada aset yang diam. Itu pesannya. Coba Anda tanya deh ahli ekonomi, bahwa aset itu nggak boleh diem. Aset itu harus bergerak. Logika sederhananya, ada air. Air yang diem dengan air yang bergerak, sehat mana? Air yang bergerak. Ya, makanya Anda yang punya kolam renang, ya kan? Ada alat untuk supaya air itu bergerak, ya kan? Nah, karena air yang bergerak itu sehat. Kalau Anda punya kolam renang, tidak ada alat untuk menggerakkan air, diam aja gitu. Wah, itu sumber penyakit itu. Jadi di mana-mana, air yang bergerak itu lebih bagus daripada air yang diam. Di mana-mana, harta yang bergerak, artinya yang produktif, itu lebih bagus daripada harta yang diam. Nah, makanya kalau Anda punya harta yang diam, itu kemudian sanksinya mendapatkan kewajiban Anda mengeluarkan zakat lebih gede daripada kemudian bergerak. Yang tadi saya contohkan, Anda punya rumah harga 2 miliar. Didiemin aja gitu, keluar zakat 2,5% dari 2 miliar per tahun. Tapi kalau Anda punya rumah harga 2 miliar, dikontrakkan, ya, per tahun Anda mendapatkan 100 juta dari uang kontrakan, Anda hanya mengeluarkan zakat 2,5% dari 100 juta. Kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah dahsyatnya kekuatan Islam supaya perekonomian itu berjalan. Dan harta yang bergerak, aset yang bergerak, maksud saya yang produktif ya, bergerak di situ produktif, itu akan lebih menyehatkan perekonomian. Akan lebih menyehatkan juga pemiliknya, ya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.